Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, kembali dengan saya Saryadi. Nah, saya ingin review buku dari Robin Sharma. Ini buku bener-bener merubah banget pola pikirku yang menjadi sangat-sangat produktif. Dan aku tuh pas setelah baca buku ini ya seperti berkomunikasi dengan penulis tersebut, dan isinya bagus-bagus banget. Di sini aku coba jelasin. Di sini ada apa dari daftar isinya. Ini aku akan bacakan: satu, tindakan berbahaya, filosofi untuk menjadi legenda, pertemuan tak terduga dengan orang asing yang mengejutkan, biarkan pergi semua yang berkualitas rata-rata dan biasa-biasa saja. Oke. Nah, aku di sini ingin bacain buku ini gratis. Oke, buat sahabatku, sahabat-sahabat YouTube ya. Kita baca dari bab pertama. Tindakan berbahaya. Kenapa sih Robin Sharma itu menulis tindakan berbahaya? Pakai pistol terlalu sadis, gantung diri terlalu kuno, mengiris pergelangan tangan terlalu sunyi. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana hidup yang dulunya berjaya biasa diakhiri secara cepat dan tepat dengan kekacauan minimal tapi berdampak maksimal. Setahun lalu situasinya jauh lebih penuh harapan. Pengusaha wanita itu dikenal luas sebagai orang penting di bidang industri, pemuka masyarakat, dan orang kaya yang dermawan. Ia berusia akhir 30-an, mengendalikan perusahaan teknologi yang didirikan di kamar asramanya saat kuliah sampai mencapai tingkat dominasi pasar yang terus menanjak sambil memproduksi barang yang didambakan konsumen. Namun sekarang ia mendapat serangan tak terduga. Ia menghadapi kudeta penuh kekejaman dan kecemburuan yang secara signifikan bakal melemahkan kepentingan kepemilikannya dalam bisnis yang ia bangun dalam mengorbankan sebagian besar hidupnya dan memaksakan mencari pekerjaan baru. Kejamnya dari perubahan berbagai situasi yang sungguh mengejutkan ini terbukti tak tertahankan oleh penguasa, oleh pengusaha tersebut. Di balik penampilan luar yang biasanya dingin, berdetaklah hati yang penuh cinta, sampai dan perhatian. Ia merasa kehidupan itu sendiri telah mengkhianati. Ia layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ia mempertimbangkan untuk menelan botol besar pil tidur. Tindakan berbahaya akan beres dengan cara seperti itu. Minum saja semuanya pilnya dan selesaikan pekerjaan secepatnya, pikirannya. Saya harus membebaskan diri dari kepedihan ini. Lalu ia melihat suatu di atas buffet mahal dari kayu dalam kamar tidurnya yang didominasikan warna putih. Tiket untuk mengikuti konferensi meningkatkan diri pribadi yang diberikan ibunya kepadanya. Biasanya pengusaha itu tertawakan orang yang hadiri acara-acara semacam itu, menjuluki mereka si sayap patah, dan mengatakan bahwa mereka mencari jawaban dari seorang guru palsu saat semua yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sukses sudah ada dalam diri mereka. Barangkali ini saatnya untuk berpikir ulang tentang pendapatannya. Ia tidak dapat melihat banyak pilihan, entah ia harus pergi menghadiri seminar itu dan mengalami suatu terobosan yang akan menyelamatkan hidupnya, atau ia menemukan kedamaian lewat kematian yang cepat. Jadi ini ada seorang cewek itu, pengusaha wanita, seorang pengusaha wanita yang memiliki masalah dalam perusahaannya, dan dia ada sebuah seminar, dan beliau itu ingin berpikir gimana sih agar situasi gue ini berubah gitu kan ya. Dan ada sebuah seminar yang dia harus ikutin, dan dia akhirnya nekat untuk mengikuti seminar tersebut. Dan lanjut kita baca lagi di bab 2, filosofi untuk menjadi legenda. Jangan biarkan apimu padam, menyalakan dengan bara dalam rawa putus asa dari ketidakcukupan, ketiadaan sementara, dan ketiadaan sama sekali. Jangan biarkan pahlawan dalam jiwamu binasa karena rasa frustasi yang sepi akibat kehidupan yang layak kau dapatkan dan belum sanggup kau capai. Dunia yang kau inginkan dapat diraih. Dunia itu ada. Dunia itu nyata. Dunia itu suatu kemungkinan. Dunia itu milikmu. Ayn Rand. Oke. Ia seorang pembicara terbaik, seorang yang menjadi pemikat sesungguhnya. Menjelang akhir karirnya yang ternama dan kini dalam usia 80-an, ia telah dipuja
di seluruh dunia sebagai master agung pemberi inspirasi. Legenda dalam kepemimpinan dan negarawan jujur yang membantu orang-orang biasa menyadari bakat terbesar mereka. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan ketidakamanan, acara-acara yang diadakan, sang pemikat menarik manusia sebanyak penonton stadion. Manusia yang tidak hanya rindu untuk memiliki kehidupan terkendali, penuh dengan kreativitas, produktivitas, dan kemakmuran, tetapi juga hidup dengan cara yang penuh semangat menunjung tinggi kemanusiaan, hingga pada akhirnya mereka akan merasa percaya diri bahwa mereka telah meninggalkan warisan menakjubkan dan menciptakan jejak kemasyhuran pada generasi berikutnya. Karya orang ini unik, memadukan berbagai wawasan yang membentengi prajurit dalam karakter kita dengan ide-ide yang menghormati pujangga jiwa yang berdiam dalam hati. Pesan penghormatan pujangga jiwa yang berdiam dalam hati yang disampaikan menunjukkan kepada orang-orang biasa cara untuk sukses di tingkat tertingginya kerajaan bisnis, tetapi juga merebut kembali keajaiban hidup yang berkualitas. Jadi kita kembali ke rasa takjub yang kita ketahui sebelum dunia yang diingin dan keras, menempatkan otak jenius alami kita jadi budak pesta kerumitan, kedangkalan, dan gangguan teknologi. Sang pemikat berbadan tinggi, tapi usia lanjutnya membuatnya agak bungkuk. Saat berjalan ke podium, ia melangkah hati-hati tetapi anggun. Setelan abu-abu tua yang pas di badan dengan garis vertikal putih lembut membuatnya tampak elegan. Sepasang kacamata berlensa biru dengan tepat menambah penampilan kalemnya. Hidup terlalu singkat untuk menjalani peran kecil dengan bakat besar Anda. Karena sang pemikat di hadapan ratusan orang dalam ruangan, Anda dilahirkan untuk meraih peluang serta memikul tanggung jawab untuk menjadi legenda. Anda dibentuk untuk meraih proyek tingkat karya besar, dirancang untuk menyadari cita-cita penting yang tak biasa, dan disusun untuk menjadi kekuatan demi kebaikan di bumi yang kecil ini. Anda memiliki dalam diri untuk merebut kembali kedaulatan atas kejayaan mendasar Anda dalam peradaban yang menjadi tak beradab, memulihkan keluhuran budi Anda dalam komunitas global tempat sebagian besar orang berbelanja sepatu bagus dan membeli berbagai barang mahal, tetapi jarang berinvestasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pemimpinan Anda membutuhkan, bukan menuntut, agar Anda berhenti menjadi cyber zombie yang tiada henti tertarik pada alat digital dan menyusun ulang hidup Anda untuk meniru keahlian, menunjukkan kesantunan, dan melepaskan sifat mementingkan diri sendiri yang membuat jumlah orang baik terbatas. Wanita dan pria yang hebat di dunia ini semuanya pemberi, bukan perebut. Tolaklah khayalan umum bahwa mereka yang menumpuk paling banyak adalah pemenangnya. Sebaliknya, lakukan pekerjaan yang heroik yang menggemparkan pasar dengan kualitas keaslian juga kegunaan yang diberikan. Sambil Anda melakukan itu, saran saya adalah menciptakan kehidupan pribadi yang beretika kuat, kaya akan keindahan yang menakjubkan, dan pantang menyerah dalam melindungi kedamaian batin Anda. Beginilah teman, cara Anda terbang bersama malaikat dan berjalan bersama para dewa. Sang pemikat terdiam sejenak. Ia menghirup udara banyak-banyak sebanyak udara di gunung. Ketika ia menarik nafasnya menjadi tegang dan menimbulkan suara mendesing. Ia menunduk, menatap ke arah sepatu bot hitamnya yang modis dan yang sudah disemir mengkilap sampai taraf standar militer. Mereka yang duduk di deretan kursi depan melihat setetes air mata menitik membasahi wajah tuannya yang masih menyisakan ketampanan masa mudanya. Ia tetap menunduk. Sikap diamnya menggemparkan sang pemikat tampak goyah setelah serangkaian momen menegangkan yang membuat penonton bergerak gelisah di kursinya. Sang pemikat meletakkan mikrofon yang sejak tapi ia pegang dan dengan tangan kirinya. Dengan tangan yang bebas, ia secara perlahan merogoh saku celananya dan mengeluarkan sapu tangan linen yang terlipat rapi. Ia menyeka pipinya.
Masing-masing punya panggilan dalam hidupnya. Setiap orang memiliki insting, keunggulan dalam jiwanya. Tak seorang pun dalam ruangan ini harus tetap diam dalam kualitas rata-rata dan pasrah pada perilaku umum mediocre yang terlihat jelas di masyarakat. Bersama dengan sikap tidak profesional kolektif dalam bisnis yang tampak jelas dalam industri, keterbatasan tak lebih dari mentalitas yang banyak dipraktikkan orang baik setiap hari sampai mereka meyakinkan bahwa itu realitas. Hati saya hancur melihat begitu banyak manusia yang secara potensial kuat terperangkap dalam cerita soal penyebab mereka tak bisa memiliki kualitas yang luar biasa secara profesional dan pribadi. Anda harus ingat bahwa alasan Anda adalah penggoda ketakutan, Anda adalah pendusta, dan keraguan Anda adalah pencuri. Banyak hadirin mengangguk-angguk, segelintir bertepuk tangan, lalu lebih banyak lagi yang memberikan applause. Saya memahami Anda sungguh lanjut sang pemikat. Saya tahu Anda telah mengalami waktu-waktu sulit dalam hidup Anda. Kita semua mengalaminya. Saya paham bahwa Anda mungkin merasa banyak hal tidak berjalan sesuai perkiraan Anda saat masih kecil. Penuh semangat, keinginan, dan kekaguman, Anda tidak berencana setiap hari tampak sama, bukan? Dalam sebuah pekerjaan yang mengekang jiwa Anda, menangani kekhawatiran yang menekan dan tanggung jawab tiada henti yang melumpuhkan jati diri dan mencuri energi Anda, bernafsu mengejar cita-cita tak penting dan lapar akan pemuasan. Seketika keinginan remeh sering dikendalikan oleh teknologi yang memperbudak kita alih-alih membebaskan hidup menjalani minggu yang sama ratusan kali dan menyebutnya sebuah kehidupan. Saya harus memberitahu Anda bahwa banyak di antara kita mati pada usia 30 dan dikubur pada usia 80 tahun. Jadi saya sungguh memahami. Anda berharap segalanya jadi berbeda, lebih menarik, lebih mengasyikkan, lebih memuaskan, istimewa, dan ajaib. Suara sang pemikat bergetar ketika mengucapkan kata-kata terakhir. Ia sulit bernapas sejenak. Pandangan khawatir menyebabkan dahinya berkerut. Ia duduk di kursi warna krem yang sudah ditempatkan dengan saksama di bagian samping. Panggung oleh salah seorang asistennya. Dan ya, saya tahu banyak juga orang dalam ruangan ini yang akhir-akhir ini menjalani kehidupan yang Anda sukai. Anda adalah kesuksesan menakjubkan di dunia, benar-benar menakjubkan potensi terbaik Anda, dan berkaya keluarga serta komunikasi dan komunitas dengan semangat yang nyaris menjadi kekuatan batin. Kerja yang bagus, bravo. Namun Anda juga mengalami musim-musim saat Anda tersesat dalam bukit kegelapan yang beku dan berbahaya. Anda juga mengetahui jatuhnya kemegahan kreatif Anda serta keunggulan produktif Anda menjadi lingkup kecil kenyamanan, ketakutan, dan kematian rasa yang mengkhianati besarnya pemahaman dan berlimpahnya keberanian dalam diri Anda. Anda juga telah dikecewakan oleh musim dingin, panas, gersang dari kehidupan yang tidak berkualitas Anda. Juga telah ditolak oleh banyak impian masa kecil yang paling menginspirasi Anda. Juga telah disakiti oleh orang-orang yang Anda percayai. Anda juga telah merasakan cita-cita Anda dihancurkan. Anda juga telah merasakan hati Anda yang tak bersalah dihancurkan, membuat kehidupan Anda hancur lebur bagikan negara yang runtuh setelah penjajahan asing ambisius menerobos masuk. Aula konferensi yang luas itu jadi sunyi senyap. Tidak peduli posisi Anda dalam jalan kehidupan, tolong jangan biarkan kepedihan dari masa lalu yang tak sempurna menghambat kejadian masa depan Anda yang hebat. Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda pahami. Sekarang ini, kemenangan yang megah dan berkah sepenuhnya datang menuju Anda. Anda tepat berada di tempat yang seharusnya untuk menerima pertumbuhan yang dibutuhkan guna menjalani kehidupan yang luar biasa produktif, sangat hebat, dan sangat berpengaruh yang Anda raih melalui cobaan yang paling keras. Tak ada yang salah pada momen ini. Meski ketika rasanya seolah-olah segala sesuatu berantakan, jika Anda merasakan sekarang ini kehidupan sedang kacau balau, itu hanya karena ketakutan Anda sedikit lebih kuat daripada keyakinan Anda. Dengan latihan, Anda dapat mengurangi volume suara yang membuat Anda takut sendiri, serta memperbesar bunyi diri sisi Anda yang paling
berjaya. Kenyataannya adalah setiap peristiwa sulit yang Anda alami, setiap orang beracun yang Anda temui, dan setiap cobaan yang Anda pikul adalah persiapan sempurna yang membuat Anda menjadi diri Anda sekarang ini. Anda memerlukan pelajaran ini untuk mengaktifkan harta karun, talenta dan kekuatan yang sekarang bangkit dalam diri Anda. Tidak ada kebetulan. Nol adalah kesia-siaan. Anda sudah pasti tepat berada di posisi yang Anda perlukan untuk memulai kehidupan yang sangat diinginkan, kehidupan yang bisa membuat Anda menjadi pembangun kerajaan bersama dengan pengubah dunia, bahkan barangkali seorang pembuat sejarah. Semua itu kedengarannya mudah, tetapi jauh lebih sulit dalam kenyataannya, teriak seorang pria bertopi bisbol merah duduk di deretan kelima, yang memakai kaos abu-abu dan celana duduk di deretan kelima, dan celana jeans sobek-sobek model yang bisa Anda beli di pusat perbelanjaan setempat. Nada suara peserta seminar itu dan bahasa tubuhnya menunjukkan kekaguman yang tulus kepada sang pemikat, meskipun luapan emosinya yang tiba-tiba itu berkesan tidak menghargai. Saya setuju dengan Anda. Anda adalah sosok manusia yang hebat, jawab sang pemikat. Keanggunannya mempengaruhi semua peserta dan suaranya terdengar agak lebih keras. Saat ia berdiri dari kursinya, ide tidak akan berharga sama sekali kecuali didukung oleh penerapan terkecil pun selalu lebih berharga daripada niat terbesar. Sebesar apapun, jika menjadi orang menakjubkan dan membangun kehidupan yang legendaris itu mudah, semua orang akan melakukannya. Anda tahu apa yang saya maksud? Ya, pasti Ibu, jawab pria bertopi meraih itu. Jawab pria bertopi merah itu sambil menggosok bibir bahwa dengan jarinya. Masyarakat telah membujuk kita dengan serangkaian kebohongan lanjutan sang pemikat bahwa kesenangan itu lebih disukai daripada fakta. Mengerikan tapi mengesankan bahwa semua kemungkinan membutuhkan kerja keras, penciptaan kembali secara teratur, dan dedikasi sedalam lautan untuk meninggalkan pelabuhan kita yang aman setiap hari. Saya yakin bahwa godaan kepuasan dan hidup yang mudah pada akhirnya 100 kali lebih brutal daripada kehidupan yang Anda tuju sepenuhnya dan membangun penghalang tak terkalahkan menuju impian tercerah Anda. Kelas dunia dimulai manakala zona nyaman Anda berakhir merupakan aturan yang selalu diingat oleh sosok paling sukses, paling berpengaruh, dan paling berbahagia.